Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Burhanuddin Hauri, Hafijah Sapa Salsabila, Naura Kirana Ataria Azwar, Jalpa Jahira, Cindy Marseliawati, dan Emri Pantrianto. Di sini kami akan membahas tentang hardware, software, dan brainware. Brainware termasuk bagian yang sangat penting dari sebuah sistem komputer. Hardware komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software. Sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Jadi ketiga komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Konsep antara perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan brainware adalah merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam perangkat komputer. Lalu, setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru dapat bekerja untuk membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan maupun pekerjaannya. A. Pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware adalah sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer itu sendiri. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut, tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. B. Fungsi hardware secara umum. 1. Mengolah data atau informasi. Hardware tertentu memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi oleh user yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem informasi. 2. Menerima output. Ada beberapa hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Dalam hal ini, data diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Memberi output. Apabila sudah berproses menjadi informasi baru, hardware akan dapat memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output dan input. Dan yang terakhir, menyimpan informasi maupun data. Dari sini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Berikut ini ada beberapa jenis hardware yang dibedakan menurut fungsi atau kegunaan beserta contohnya. Pertama, input device, perangkat input atau masuk tag. Hardware jenis ini berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya, ke dalam sebuah komputer. Ada beberapa contoh hardware tersebut, yaitu mouse, keyboard, dan scanner. Kedua, process device, perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contoh proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. 3. Output device, perangkat output keluaran. Hardware jenis ini berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Keempat, storage device, perangkat untuk penyimpanan. Jenis hardware berdasarkan fungsinya. Selanjutnya adalah storage
device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Kelima, peripheral atau perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Contoh perangkat keras. 1. CPU atau microprocessor berfungsi sebagai pusat pengolahan data dalam komputer. 2. Memori berguna untuk menyimpan data sementara. 3. Hard disk menyimpan data seperti dokumen musik, gambar, dan video secara permanen. Artinya data tersebut tidak akan hilang saat komputer dimatikan. 4. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk grafis atau visual. 5. Keyboard berfungsi untuk alat input data berupa huruf, angka, dan simbol. 6. Mouse berfungsi untuk penggerak atau menggerakkan kursor yang ditampilkan pada monitor. 7. Skimmer berfungsi untuk merubah dokumen cetak atau hard copy menjadi berkas digital atau soft copy yang bisa diolah dengan komputer. 8. Webcam berfungsi untuk mengambil video atau gambar melalui jaringan internet atau data. 9. Floppy disk sebagai penyimpan data yang bisa dihapus dan ditulis kembali. 10. Kabel data, alat menggabungkan dua komputer. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Software atau perangkat lunak memang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak bisa diraba oleh anggota tubuh manusia. Namun perangkat lunak ini merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah atau instruksi pada komputer. Software juga seringkali dipahami sebagai pengontrol atau penggerak perangkat keras, atau yang biasa disebut dengan hardware. Software dalam hal ini berguna sebagai penafsir setiap perintah software lain ke dalam bahasa mesin dan mengidentifikasi program sehingga mampu diterima oleh hardware. Perangkat lunak tersebut disebut juga dengan sistem operasi, yang merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Tanpa menginstal sistem operasi, komputer tidak dapat dijalankan. Jadi, software juga dapat dimaknai sebagai suatu perangkat yang dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien, terutama saat menggunakan komputer. Software adalah kebutuhan dasar agar dapat dioperasikan dengan baik yang ada pada sistem komputer tersebut. Berikut fungsi lain pada software yang dapat digunakan. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada dalam komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Tidak hanya itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Aneka software dilihat dari jenisnya secara umum. Perangkat lunak terdiri atas 3 jenis. Pertama, sistem operasi atau operating system, juga dikenal sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Kedua, program aplikasi jenis berikutnya dari software adalah program aplikasi. Di sini sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satunya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lainnya. 3. Bahasa pemrograman atau programming language adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa programan ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri.
Jenis software berdasarkan distribusinya. Di bawah beberapa pengelompokannya dalam jenis software. 1. Freeware. Freeware adalah salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. 2. Firmware. Firmware merupakan bentuk penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. 3. Adware. Adware merupakan jenis perangkat yang diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. 4. Malware. Malware adalah bentuk dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer, contoh software berdasarkan fungsinya. Contoh perangkat lunak software. Microsoft Word, pengolahan data yang biasa digunakan untuk laporan dan lain-lain. Microsoft Excel, mengelola data seorang secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi pembuatan grafis, dan manajemen data. Google Chrome, penambah web camber yang dikembangkan oleh Google. Adobe Photoshop, mengelola foto atau gambar. Smadaf, antivirus untuk proteksi tambahan komputer. Adware, membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layanan komputer pengguna. AutoCAD, perangkat lunak komputer CID untuk menggambar 2D dan 3D. Windows, sebagai penghubung antara aplikasi dan perangkat keras, sehingga keduanya bisa berintegrasi dan bekerja sesuai permintaan pengguna secara konsisten dan stabil. iOS, memiliki fungsi yang sama dengan Windows, namun digunakan di perangkat Apple. Pengertian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau memakai serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Istilah brainware komputer ditujukan untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Secanggih-canggihnya definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau memakai serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Istilah brainware komputer ditujukan untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Secanggih-canggihnya sebuah komputer, baik dari segi hardware atau software, jika tidak ada brainware yang mengoperasikannya, maka fungsi hardware dan software komputer tidak akan bisa berjalan secara optimal. Brainware bisa digolongkan menjadi 1. Analis. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seorang analis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis, teknikal, manajerial, dan interpersonal. Keahlian analisis adalah keahlian dalam memahami kebutuhan perusahaan sehingga seorang analis bisa mengidentifikasi sistem komputer apa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Keahlian teknikal adalah keahlian dalam memahami sistem informasi komputer dan teknologi. Keahlian ini mengharuskan seorang analis menguasai bahasa programan, sistem operasi, dan komponen hardware. Keahlian manajerial adalah keahlian dalam mengendalikan proyek, sumber daya, faktor risiko, dan potensi ancaman. Keahlian interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan sistem yang lain seperti programmer, administrator, dan user. 2. Programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Administrator.
Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. 4. Operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut juga sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. 5. Teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.